Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI di rumah. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik. Selepas seharian kita beraktivitas, saatnya kita meluangkan waktu untuk belajar bersama dalam satu program Sentuhan Kolbu. Di studio sudah hadir juga para jamaah Majelis Taklim yang akan belajar bersama-sama. Saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum semuanya ibu-ibu. Ya, terima kasih sudah hadir di sini ya. Yang pertama ada ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Jamiatus Sakinah Gunung Sempu Yogyakarta. Assalamualaikum. Masih segar kan Bu? Nah, ya sejak tadi pagi sudah beraktivitas, mandi lagi, jadi segar gitu ya. Sesuai dengan warna bajunya, segar ya. Enak dilihatnya ya. Terima kasih sudah hadir dari Gunung Sempu, jauh-jauh banget ya. Dari jam berapa di sana Bu? Oke baik, dan di tengah saya ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hasanah Niti Prayan Yogyakarta. Apa kabar? Assalamualaikum. Iya, sama juga masih semangat kan? Ya, nanti kita akan belajar bersama dengan narasumber. Dan terakhir ada yang segar juga nggak kalah hitam dan merah. Ibu-ibu dari Fatimah Community dari Jalimbar Residen Yogyakarta. Assalamualaikum. Ditambah bunga-bunga cantik banget ya. Baik, mudah-mudahan semangat juga untuk kesempatan sore hari ini di acara Sentuhan Kalbu. Tema kita tentang memelihara kemabruran haji. Sebagian umat Islam, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sudah berada di Indonesia. Mudah-mudahan menyandang haji yang mabrur. Dan sebagian lagi nih masih ada yang berada di Tanah Suci. Nah, di kesempatan sore hari ini sudah ada narasumber yaitu Ustazah Siti Aminah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Umi Ami ya kita panggil ya. Umi Ami juga ada timnya, ada Mbak Yuni. Ya. Iya, Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Iya, berasa jadi Sri Kandi ya gitu ya. Semuanya perempuan soalnya ya. Baik, menjaga kemabruran haji. Ada satu yang didambakan, surga. Karena haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Apakah kita di sini mungkin ibu-ibu sudah ada yang pergi ke Tanah Suci? Apakah kita sudah meraih kemabruran atau belum? Apa indikatornya? Nanti kita tanya kepada Ustazah atau Umi Ami. Umi Ami silakan, Umi Ami bisa ke sini berdekatan dengan para jamaah dan juga pemirsa TVRI di rumah tentang menjaga kemabruran haji. Kita harus tahu dulu mabrur itu apa sih gitu ya? Silakan. Mabrur ya. Iya. Mabrur itu adalah hampir mendekati kata barokah, berkah ya. Haji yang mabrur kebalikannya haji yang mardud. Nah, maroda yardadu mardudun. Apa mardud? Mabrur apa? Diterima. Kalau mardud ditolak. Nah, tentunya diterima ditolak ini ada persyaratannya. Bagaimana caranya supaya sahabat saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka setelah pulang ke Indonesia, ke tanah airnya, mendapat gelar haji yang mabrur, bukan lagi haji yang mardud. Itu diterima hajinya ya. Baik, mudah-mudahan kita dengan adanya pemahaman tentang haji, kita lihat apa yang kita lakukan dalam melaksanakan rukun haji dan yang lainnya. Semoga saudara sahabat kita senantiasa dalam kemudahan. Kira-kira kita ingin tahu nih, haji itu rukun Islam yang keberapa ibu-ibu? Kelima. Yang pertama apa? Syahadat. Ternyata ibu-ibu kita bicara tentang takwa. Semua tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan. Berarti syahadat untuk takwa. Yang kedua, sholat. Sholat untuk mencapai ketakwaan. Yang ketiga, puasa. Puasa untuk mencapai ketakwaan. Yang keempat apa Bu? Zakat untuk mencapai ketakwaan. Wah, ini beda yang 5. Sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Jadi sebelum berangkat haji harus punya bekalnya dulu. Bekalnya apa tadi dari syahadat sampai zakat. Sebaik-baik bekal haji adalah inilah yang akan menjadikan kita, saudara sahabat kita yang sedang melakukan haji, insya Allah hajinya mabrur. Kita lihat ayatnya, surat 297. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat,
berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Nah, kita ambil saripatinya dari ayat tadi, Bu. Sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Nah, kenapa ya takwa lagi? Ya kan? Ternyata bekal haji, satu, segera mohon Jadi jauh sebelum kita punya niat untuk berangkat haji, berarti harus segera mohon ampun dengan segera menyadari berbagai macam kesalahan dan kehilapan. Ya. Yang kedua, sedekah lapang sempit. Nah, sedekahnya lapang dan sempit sebelum jauh berangkat haji. Yang ketiga apa, Bu? Takwa tadi? Menahan amarah. Makanya tadi ada rafat, tidak boleh berantem, ya kan? Tidak boleh berselisih di sana, berarti supaya di sana tidak berselisih, tidak berantem, tidak berdebat, maka sebelum berangkat harus membekali diri dengan takwa. Yang berikutnya adalah menahan amarah. Nah, itu harus dibekali diri kita sebelum berangkat, karena cenderung di sana, Bu, dengan perbedaan. Tahu Ibu siling sikut kalau bahasa Sundanya? Yang penting enak sendiri, benar nggak, Bu? Yang penting lancar sendiri. Nggak mau tahu yang di belakang, yang di pinggir, main sikut. Kurang-kurang kita tahu bekalnya, menahan amarah. Lalu yang keempatnya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Itulah bekal sebelum berangkat haji. Nah, yang kelima, ini yang lebih ini lagi. Segera berbuat baik sebelum berangkat haji. Itulah, kelima poin itulah adalah sebaik-baik bekal haji. Nah, insya Allah, saudara sahabat kita yang pulang dari melaksanakan haji, insya Allah hajinya mabrur. Nah, kalau begitu kenapa harus takwa lagi? Kita lihat ternyata petunjuk haji pun harus melakukan pemahaman tentang bahwa butuhnya petunjuk Al-Quran untuk melaksanakan ibadah haji. Karena semua rukun Islam tadi selain haji adalah alat untuk mencapai ketakwaan. Kita lihat ayatnya, surat 3, 138. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran ini adalah penerangan. Apa itu penerangan? Biasanya dari gelap gulita menuju terang benderang, dari tidak tahu menjadi tahu. Tuh, itulah petunjuknya Al-Quran. Petunjuk dan pelajaran bagi orang yang artinya, yang 5 poin tadi bertakwa harus pakai petunjuk. Mohon ampun segera harus pakai petunjuk. Sedekah lapang sempit harus pakai petunjuk. Menahan amarah harus pakai petunjuk. Memaafkan kesalahan orang lain juga harus pakai petunjuk. Dan berbuat baik juga harus selalu pakai petunjuk. Agar takwanya benar-benar takwa diridhoi oleh Allah. Selalu takwa. Kenapa harus takwa? Nah, kita lihat ternyata perbaikan diri kita untuk menjadi lebih baik. Baik yang melaksanakan ibadah haji ataupun yang mereka pulang ibadah haji, insya Allah kita semua mencapai ketakwaan. Kita lihat surat 33, 70, 71. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, itu dia, Bu. Kenapa harus dengan takwa? Ternyata dengan takwa, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Loh, kalau begitu amal kita kira-kira apakah sudah sesuai dengan maunya Allah, Bu? Amal kita. Kalau begitu di ayat tadi belum tentu. Berarti harus pakai petunjuk. Makanya tadi dalam demi masa kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh pakai petunjuk Al-Quran. Baru Allah akan memberikan perbaikan amalnya, lalu akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah kemenangan. Apa itu kemenangan?
Berarti saudara sahabat kita yang pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah haji, insya Allah memperoleh apa itu kemenangan? Haji mabrur. Nah, itulah ayatnya pentingnya, ayat-ayat di dalam Al-Quran harus kita pahami. Iya. Oke. Umi, menarik tadi bahwa bekal menuju berangkat ke tanah suci adalah takwa. Jadi kadang-kadang kan ada yang pesimis karena kalau mau haji tuh secara biaya harus mampu juga gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau tadi ternyata bekalnya takwa ya Umi ya. Iya, betul. Jadi yang merasa bahwa misalnya materinya tidak cukup berlebih harus optimis ya. Betul. Yang penting takwa Iya. dulu dibenerin gitu ya. Betul, dibenerin takwanya dulu. Jadi namanya hajinya haji ruhaniyah. Nah, haji ruhaniyah itu sebelum kita sambil menabung berangkat ke sana, laksanakan dulu hajinya haji ruhani. Oke, haji ruhani tadi Bu, takwa, segera mohon ampun, sedekah lapang sempit, menahan amarah, memaafkan, segera berbuat baik. Supaya begitu kita cukup dana untuk ke sana, berarti benar-benar kita membekali diri dengan takwa dan udah tentu pasti ongkos yang kita lakukan itu nggak sedikit ya. Jadi bekalilah dengan haji ruhaniyah dulu. Oke, baik. Sama saja ya, untuk mabrur itu tidak hanya untuk yang berhaji tapi juga untuk yang umroh. Betul, Sama saja. sama ya. Baik, Umi, saya ingin tanya lagi, tadi kan menjaga kemabruran. Betul. Harusnya orang Indonesia itu kan luar biasa, jamaahnya banyak banget ya. Kalau pada berangkat pulang mabrur, ini harusnya Indonesia damai gitu, nggak ada Iya, korupsi, betul. nggak ada pertengkaran, semuanya soalnya hampir semua haji dan hajah Harus lebih gitu. baik ya, Ya, pulang kenapa dari bisa sana seperti lebih itu, Umi? Nah, inilah tadi karena bisa jadi kita kurang memahami dari tadi rukun Islam, yang kelima adalah haji. Ternyata dari mulai syahadat kita juga kurang memahami. Ternyata syahadat adalah tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Lalu sholat juga sama, terus sampai, nah sebaik-baik bekal haji adalah kalau semua rakyat bangsa Indonesia memiliki bekal haji dengan cara bertakwa, kalau dana sudah pasti mudah ya Bu ya. Tapi dengan bekal takwa, insya Allah pulang haji akan lebih baik, lebih peduli kepada lingkungan, kepada orang yang belum berbuat baik, kepada orang yang belum sejahtera, banyak berbuat di lingkungannya, di masyarakatnya, peduli kepada sesamanya. Itulah yang kita inginkan. Begitu pulang dari haji berarti harus lebih takwa dan lebih baik. Kenapa? Bekalnya takwa. Jadi pulang dari haji harus lebih takwa, lebih berbuat banyak manfaat untuk lingkungan, masyarakat dan negeri yang kita cintai. Harus berbuat sesuatu, harus berbuat banyak manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi banyak manfaat dalam kehidupannya. Ya, tekanannya tadi manfaat untuk masyarakat ya. Untuk rohaniah nanti bisa digali lagi ya. Saya dapat tanda untuk jeda dulu ya. Baik, kami juga membuka kesempatan untuk jamaah di studio. Silakan bisa bertanya kepada Umi Ami ya. Dan kepada pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama di Sentuhan Kolbu. Sentuhan Kolbu masih bersama Anda. Tema kita tentang memelihara kemabruran haji bersama Umi Ami dan juga beberapa majelis taklim yang di studio ya. Dikasih kesempatan deh untuk yang sebelah kanan dulu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Fatimah Community ingin menanyakan kepada Umi. Tadi yang bekal haji. Yang kedua, sedekah lapang sempit itu apa sih? Pemahamannya kurang. Pemahamannya ya Bu. Lebih Ya. jelas lagi gitu ya. Dengan Ibu siapa? Erna. Ibu Erna. Terima kasih Bu Terima Erna. kasih. Silakan Umi. Iya. Baik, kita lihat lagi nih biar nggak opini ya Bu ya. Supaya pemahamannya benar-benar kita adalah dari petunjuk Allah, menyadarkan kita untuk senantiasa lebih baik. 5119 Mbak Yuni tolong. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, coba dapat petunjuk dari itu kita. Dalam hartamu ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Maka lapang sempit harus sedekah.
Kira-kira begitu? Lapang sempit, harus Tidak sedekah. harus sedang punya aja sedekah itu berarti ya. Betul. Jadi gini, harta itu bukan kita kadang-kadang harta itu ukurannya duit, uang. Tapi ada uang, ada tenaga, ada waktu, ada kesempatan, ada ilmu, ada pengetahuan, ada senyum, yang terakhir doa. Tuh, Ibu, ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa dalam diri kita ada hak orang miskin, sekecil apapun yang kita terima dari Allah atas permintaan kita, jangan lupa harus banyak bersyukur, berbagi kepada orang yang sangat membutuh. Tentunya ada hak orang. Di dalam titipan Allah yang berikan kepada kita, ada hak orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Artinya sedekahnya lapang sempit harus dilakukan. Itu kira-kira. Iya. Paling enggak senyum, walaupun lagi ngambek juga senyum aja. Sudah menjadi sedekah itu ya Bu ya. Senyum sambil memberi. Itu lebih lengkap lagi Lebih ya. lengkap. Iya, saya yakin kalau ibu-ibu yang di sini semuanya selalu tersenyum ya. Baik, Amin. yang di tengah silakan, ada yang mau bertanya lagi? Iya, minta tolong mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Ibu Yanti. Mau bertanya, bagaimana kita menyikapi bila ada yang sepulang haji tapi kadang sikap dan perbuatannya itu malah tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, tidak mabrur ternyata. Gimana sikap kita? Iya, ini dulu kitanya ya. Baik. Ini juga saya tidak mau opini ya, karena kita masing-masing keadaannya berbeda tentunya dalam menyikapi permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya. Kita lihat aja ayatnya nih ya, Mbak Yuni, surat iya. 7199. Berapa Umi? Surat Ya. 7 199 sampai 201. Bentar. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Tahan dulu. Jadi yang pertama, sikap kita kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sikap kita apa, Bu? Maafkan. Memaafkan. Kenapa? Karena kita sedang belajar menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Memaafkan dulu kitanya, ya kan? Kita harus menyadari bahwa setiap manusia tadi cenderung ada kesalahan. Jadi begitu ada yang tidak sesuai pulang haji dengan di sekitar kita, yang tadi katanya kita ingin haji mabrur, berarti yang pertama memaafkan. Lalu berikutnya 200-nya. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kira-kira yang sikapnya tidak sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan kita, memancing kita nggak, Bu? Memancing Ya. apa? Memancing kesel, marah, Yang ngomongin, gibah, betul. gibah, dan yang lainnya. Dan yang lain yang memancing kita. Padahal kita sedang berproses menjadi orang takwa. Tuh, begitu kan? Baik, 201-nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, karena kita sedang belajar takwa, begitu ada yang tidak sesuai perilakunya dengan keadaan lingkungan dan kita menyaksikan sendiri, melihat, mendengarkannya, berarti kita yang udah lebih duluan tahu, berarti kita harus memaafkan. Yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai perilaku yang buruknya ngepek ke dalam diri kita, sementara kita sedang belajar takwa. Lalu kalau orang takwa, kata Allah, dia ingat kesalahannya. Kenapa ya aku diperlihatkan dengan orang yang mestinya perilakunya lebih baik pulang haji, malah diperlihatkan kepada hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai ngotorin hati dan pikiran kita. Kalau begitu kita samanya. Sama aja kalau begitu, benar enggak? Berarti tadi, kenapa? Karena banyak yang belum tahu bahwa sebaik-baik bekal haji adalah mari kita yang duluan sudah berproses menjadi orang takwa, segera memaafkan. Mohon perlindungan kepada Allah, jangan lupa, Bu, supaya tidak ngepek perilaku yang buruk kepada diri kita. Bu, gara-gara tadi ada yang nggak sesuai dengan keinginan kita, ada keinginan untuk apa tadi? Ngomongin, gibah, fitnah, dan yang lain-lain. Ya kan, Bu? Nah, mudah-mudahan kita dipelihara dari segala tadi kezoliman. Kalau orang takwa, kata Allah tadi, ingat kepada Allah.
Berarti kembalikan semua urusan kepada Allah. Bahwa semua manusia sedang berproses menjadi orang takwa, menjadi mulia. Umi, ada kewajiban nggak? Seperti Ibu Yanti tadi yang melihat itu sesuatu yang tidak bagus gitu. Ada kewajiban nggak buat Ibu Yanti untuk mengingatkan? Ya, gini, mengingatkan itu kadang-kadang orang kan tidak mau menerima ketika diingatkan ya. Gimana caranya? Minimal kita silaturahmi, ya kan? Baik-baik, ya kan? Sebagai kita sama-sama bahwa kita menerima orang yang sudah berpulang dari haji. Jadi silaturahmi, ajak ngobrol gimana caranya supaya kita lebih diterima. Jangan sampai kesannya kita ngajari. Jadi tidak semua orang mau menerima masukan kita, tapi bagaimana cara supaya kita bisa duduk bersama. Gitu kira-kira silaturahmi ya. Jika kita silaturahmi kayak tadi ya, kitanya pemaaf dulu. Iya, jadi pemaaf sepertinya mudah ya, tapi mudah-mudahan jadi jiwa pemaaf semuanya di sini sambil berdoa. Amin. Sebelah kiri nih ibu-ibu, silahkan yang mau bertanya. Duh, seneng lihatnya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Wahyu Hidayati dari Jamaah Pengajian Jamiatus Sakinah Perumahan Gunung Sempu. Kami akan menanyakan Umi, yang pertama yaitu sekarang banyak perilaku di masyarakat yang haji itu nih Bu, mungkin tidak mabrur tadi itu. Jadi sekarang yang akan kami tanyakan, bagaimana ciri-ciri seorang haji mabrur dan kiat-kiat kita menjadi haji yang mabrur. Itu. Iya, terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Wahyu Hidayati. Ibu Wahyu. Iya. Nah itu dia. Ya, terima kasih Ibu Wahyu. Tadi juga saya sempat terbersit. Ada nggak ya kelihatan ini pulang dari haji udah mabrur gitu? Bisa kelihatan secara nyata? Oke, bisa terlihat ya. Tadi, baik ya. Tadi ayatnya memang sudah dibaca, kita bisa diulangi saja. Sebaik-baik bekal haji adalah takwa di surat 2197. Sebaik-baik bekal haji adalah takwa. Berarti sebelum berangkat haji harus membekali diri dengan takwa. Begitu pulang haji harus lebih takwa. Nah, kita lihat cirinya. Apakah dia segera mohon ampun? Lihat dari perilakunya. Kalau kelihatan dia salah atau segera mohon ampun dan perbaikan. Lalu apakah yang kedua sedekah lapang sempit? Apakah dia peduli kepada lingkungannya? Apalagi yang sangat membutuhkan. Ada hak-hak orang miskin, jangan lupa. Lalu kalau terjadi permasalahan, apakah dia segera menahan amarah? Terlihat Bu, terlihat di sekitar kita. Lalu berikutnya, apakah kalau ada masalah dia mau memaafkan kesalahan orang lain? Terlihat juga kan dari perilakunya. Lalu yang terakhir adalah apakah dia gemar berbuat baik? Itu bisa dilihat oleh kita tanda-tandanya. Kemudian kiat-kiat agar kita menjadi haji yang mabrur. Nah, kiat-kiatnya tadi bekali diri lagi, berarti pulang dari haji harus memelihara ketakwaan yang sudah didapat sebelum berangkat tingkatkan. Jadi bisa diulang-ulang kiat pemeliharanya, berarti harus istiqomah lagi. Kita ulangi lagi ya surat 593. Tolong Mbak Yuni biar lebih jelas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kira-kira Bu, di situ ada kata kunci apanya Bu? Tetap. Beriman tetap, bertakwa tetap, beramal soleh tetap. Terus tingkatkan. Imannya tingkatkan, takwanya tingkatkan menjadi tawakal, istiqomahnya tingkatkan. Insya Allah dia akan memiliki kiat-kiat untuk senantiasa menjadi orang sehingga dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Surat 49:13 Mbak Yuni, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah siapa Bu? Yang banyak duit, yang banyak relasinya, yang tinggi jabatannya,
yang banyak hartanya, yang banyak anaknya, atau segalanya punya? Yang mulia di hadapan Allah yang apa, Bu? Yang paling bertakwa. Kenapa paling? Karena tadi semuanya tetap. Takwa pun ada petunjuknya, tadi surat 3138, bahwa Al-Quran adalah pedoman petunjuk pelajaran bagi orang yang bertakwa. Supaya hidup kita mulia, mari kita raih dengan senantiasa berproses menjadi orang takwa. Umi, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Biasanya orang-orang yang sudah berangkat ke Tanah Suci selalu ingin balik lagi. Apakah itu juga salah satu indikator mabrur? Nah, ini dia. Sedikit aja kan waktunya tinggal. Oke. Iya. Baik, Iya, ini ada biasanya. Ya, belum tentu jawabannya. Oke. Oke, karena waktunya sudah tidak ada lagi, jadi belum tentu mabrur kalau saya pengen balik lagi Betul, misalnya gitu ya, kalau yang sudah berangkat ke sana. Baik, terima kasih. Kalau kerinduan pasti ada, tapi ketakwaan mudah-mudahan selalu terjaga ya. Terima kasih untuk ibu-ibu Majelis Taklim yang di studio. Umi, Aminah, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat Majelis Taklim Jamiatus Sakinah. Terima kasih juga Majelis Taklim Al-Hasanah dan juga Fatimah Community. Saya juga terima kasih untuk mix up saya sore hari ini untuk Riana Sanggar Asia yang berada di Ruko Perum Pondok Ida Manturi, kilometer 3, Kadisobo Trimulyo, Sleman. Dan Busana Alicia Collection yang berada di Pusat Grosir Metro Bringharjo, lantai 2, Blok D 162169. Mudah-mudahan selalu bermanfaat, dan untuk Anda pemirsa yang sudah ada di Indonesia, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.